Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Shadaqallahul azim. Teman-temanku yang berbahagia, yang budiman, para pendengar di seluruh Nusantara, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa mengkaji kitab Riyadhus Shalihin sekarang jilid ke-13 berjudul Banyak Jalan Menuju Kebaikan. Nah, ini judul yang sangat menarik sekali, yang sangat bagus ya. Artinya banyak jalan menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi saya bacakan, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini surat Al-Baqarah ayat 215. Jadi apa saja bentuk kebaikan, baik sendiri, baik rame maupun terbuka ataupun tertutup, itu Allah pasti mengetahuinya ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Kebaikan sekecil apapun, apalagi besar ya, itu Allah mengetahuinya. Maka kita harus senantiasa gemar menuju kebaikan ya teman-teman, supaya mendapatkan ibroh dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah ayat 7. Man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Sebetulnya teman-teman, kita berbuat kebaikan itu atau beramal soleh ya, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan untuk siapa-siapa lagi, itu untuk diri kita sendiri ya. Kita berbuat baik ya, hasilnya untuk kita sendiri ya. Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang sekali kepada orang-orang yang senantiasa gemar menuju kebaikan. Ini ada hadis satunya 117 yang berbunyi, saya bacakan kawan-kawan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Zarin Jundabi bin Junadata radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Qultu ayyur riqabi afdalu? Qala anfasuha inda aliha wa aksaruha samana. Qultu fa illam af'al? Qala tu'inu shani'an aw tasna'u li akhraqa. Qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu am ba'dil amali? Qala takufu syarraka 'anil nasi fa innaha shadaqatum minka ala nafsika. Muttafaq alaih. Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu menceritakan, aku bertanya kepada Rasulullah. Jadi Abu Zar Jundub bin Junadah ini pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Beriman kepada Allah dan jihad fi sabilillah." Jadi amal yang paling baik di antara yang lain adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad fi sabilillah. Jihad itu bukan dalam bentuk perang aja yang kemarin kita sudah sampaikan. Jadi jihad itu bisa mencari rezeki yang halal, kemudian bisa melahirkan dua ibu-ibu hamil, itu termasuk jihad. Kemudian kita menuntut ilmu ya, kita sekarang mengumpulkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, itu pun bentuk jihad fi sabilillah. Aku bertanya, budak manakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, yang paling disenangi majikannya dan yang paling mahal harganya. Jadi budak itu ataupun kita sekarang itu ya karyawan lah ya, karyawan. Jadi orang yang paling baik itu adalah karyawan yang disenangi. Itu yang paling disenangi majikannya, atau pembantu yang disukai oleh majikannya. Artinya kita melayani dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita melayani dengan sepenuh hati, kemudian ikhlas, insya Allah itu majikan pun akan senang dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mahal harganya. Aku berkata, jika aku tidak bisa melakukannya, Rasulullah menjawab, kamu bisa menolong orang yang membuat sesuatu atau membuatkan sesuatu untuk orang yang tidak bisa membuatnya. Jadi beramal itu sebetulnya amal yang paling kita sukai. Kemudian orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian kita bantu. Semua orang yang tidak bisa, kemudian kita bisa membantunya. Itulah
penolong yang membuatnya sesuatu untuk orang yang tidak bisa membuatnya. Misalnya ada orang nih membuat sesuatu, dia tidak bisa, kemudian kita buatkan, akhirnya menjadi bisa. Itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berkata, ya Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku tidak bisa melakukan sebagian amal yang engkau sabdakan itu? Rasulullah bersabda, jangan berbuat jahat kepada orang lain, karena yang demikian itu adalah sedekah untuk dirimu. Jadi kalau kita tidak bisa membantu orang, kemudian kita tidak bisa melayani orang supaya baik, itu kita minimal jangan berbuat jahat kepada orang tersebut. Minimal kita harus menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang tidak disukai ya. Jadi kita harus senang. Jadi perbuatan atau ucapan yang menyenangkan orang itu pun sedekah. Itu hadis muttafaq alaih. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjihad di jalan Allah dan menginfakkan harta yang paling dicintai. Jadi kita pertama yang ditekankan di sini adalah untuk sebagai umat yang kuat atau muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, itu salah satunya berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu, berkarya, ya berprestasi, kemudian berpikir sehingga menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati semua orang banyak. Kemudian setelah itu kita memiliki harta itu kita infakkan, karena di sebagian harta kita ada rezeki orang-orang yang memang membutuhkan. Karena besarnya pahala sesuai dengan besarnya pengorbanan dan kesulitan. Jadi pahala itu bisa diukur besar kecilnya itu sesuai pengorbanan dan kesulitannya ketika kita mendapatkan harta itu sendiri ya. Jadi karena besar pahala sesuai dengan besarnya pengorbanan dan kesulitan. Jadi pahala itu besar kecilnya itu bisa disesuaikan dengan pengorbanan dan kesulitan yang kita hadapi. Beliau juga menganjurkan umatnya agar membantu meringankan beban orang lain. Jadi kita sebagai muslim itu harus bisa membantu atau minimal meringankan beban orang lain atau tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain tidak lebih sedikit pahalanya dibandingkan dengan sedekah. Iman kepada Allah adalah syarat diterima suatu amal. Jadi amal itu besar, itu bisa diterima kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, walaupun ini besar ganjarannya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlaknya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melalui hadisnya Nabi SAW menegaskan bahwa Islam menghapus perbudakan. Jadi Islam itu menghapus perbudakan, enggak ada ini tingkatan rendah, ini tingkatan tinggi, ini tingkatan sedang, nggak ada ya. Yang ada itu kita libasut takwa, memiliki pakaian takwa. Jadi di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti yang dilihat bukan dari segian banyak hartanya, tetapi yang dilihat itu adalah hati dan amal perbuatan kita. Makanya kita mumpung masih hidup, mari berbuat kebaikan, jangan kerusakan. Kebaikan itu sebetulnya untuk kita sendiri ya, untuk kita sendiri. Kita berbuat kebaikan sekecil apapun, sebesar apapun, sembunyi ataupun ramai, itu Allah Maha mengetahuinya. Ini ada hadis 2:118, saya bacakan teman-teman, tulisannya kecil-kecil nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Abi Zarin Aidon radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun. Nih, ini kayaknya bagi orang kere nih, enggak punya duit. Fakulu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min zalika raq'atani yarka'uhuma minad duha wa yujzi'u min zalika raq'atani yarka'uhuma minad duha, ruwahu Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi, setiap sendi harus dikeluarkan sedekahnya. Ini sedekah ya, sendi kita sedekah nih. Setiap pagi, setiap sendi harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf, dakwah seperti ini adalah sedekah, dan nahi munkar adalah sedekah. Semua itu biasa digantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Iya. Jadi ketika kita misalnya benar-benar fakir atau miskin, nggak bisa sedekah seperti orang-orang kaya, ya di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita semua ya, semua tasbih, zikir, kemudian amar ma'ruf, berdakwah, mencegah ke perbuatan keji dan mungkar itu adalah sedekah. Takbir adalah sedekah. Ya kita perbanyakan
membaca zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu adalah sodako. Itu bisa digantikan semua dengan sholat duha 2 rakaat. Makanya kita sebelum aktivitas jam 6:30, jam 7:30 kita biasakan sholat duha ya 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat ya. Teman-teman silahkan. Ini biasakan. Orang kalau misalnya bekerja, orang yang bekerja berdoa dulu atau berzikir dulu atau sholat duha dulu dengan orang yang tidak pernah sholat duha, tidak pernah berzikir, itu rasanya beda ya, semangatnya beda dengan orang-orang tersebut. Makanya orang-orang sholat duha itu mau belajarnya, mau mesantrennya, mau aktivitasnya itu sangat semangat sekali ya orang sholat duha ini. Jadi orang yang pernah sholat duha itu orang-orang malas, jangan ikuti. Jadi kita harus benar-benar menjalankan sunnah Rasulullah SAW kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian ini hadis 119, ya lumayan ya ini, panjang nih judulnya. Anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini amalihal aza yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi amalihan nukha'atu takunu fil masjidi la tudfanu. Ruwahu Muslim. Abu Zar berkata bahwa Nabi SAW, Abu Zar itu sahabat Rasulullah ya, amal-amal umatku ditempatkan kepadaku, yang baik yang buruk. Aku menjumpai dalam amal baik umatku menyingkirkan duri yang mengganggu di jalan. Dan aku juga menjumpai dalam amal jelek umatku ingus di dalam masjid yang tidak ditimbun dengan pasir. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu juga mengetahui ketika kita berbuat amal baik maupun amal yang buruk ya. Aku menjumpai dengan amal baik umatku menyingkirkan duri yang mengganggu di jalan. Jadi kalau misalnya kita hal yang kecil aja kita misalnya singkirkan, duri misalnya kita di jalan, bukan duri aja ya, paku ataupun yang membahayakan beling, membahayakan, kemudian kita singkirkan. Nah itu sehingga orang berjalannya dengan aman, dengan tentram. Itu Rasulullah pun tahu amalan seperti itu, apalagi besar ya. Jadi kita berbuat kebaikan saja teman-teman, jangan berputus asa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya untuk ingin bersedekah, semua juga mengandung sodako ya. Sendi-sendi kita pun ini mengandung sodako. Tadi tasbih sodako, zikir sodako, kemudian beristighfar sodako, semuanya sodako ya. Itu apa yang kita sebutkan. Zikir itu dimanapun bisa kita lakukan. Mumpung kita masih banyak kesempatan, mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain, hadis 5/121 saya bacakan. Anhu qala, ini biar cepat ya teman-teman. Qala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi taliqin. Ruwahu Muslim. Abu Zar radhiyallahu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Tuh, meskipun hanya dengan menampakkan wajah yang berseri-seri saat kamu menjumpai saudaramu. Jadi teman-teman ya, orang yang paling hebat itu adalah orang yang tidak meremehkan kebaikan. Kebaikan itu jangan dianggap remeh ya, walaupun kita misalnya banyak masalah, tapi kita nangis itu jangan ya, itu kelihatan lemah. Jadi walaupun kita susah itu kita tampilkan dengan sebaik mungkin. Di sini suruh senyum berseri-seri, menampakkan wajah berseri-seri. Karena dengan aura positif semua lingkungan kita akan menjadi positif. Jadi orang yang paling hebat itu adalah ketika orang yang menyebutkan kesusahannya di balik kesenangannya. Ini orang jangan sampai kita kelihatannya susah, jadi kita harus bergembira terus dalam hadis ini. Kita bergembira terus, bangga dengan kebaikan kita yang kita lakukan ya. Insya Allah dengan seperti itu kita akan menjadi aura positif untuk lingkungan sekitarnya. Jadi di sini mah tidak boleh kita mengecilkan, menganggap kecil kebaikan sekecil apapun ya, walaupun dengan senyum atau wajah yang berseri-seri saat kamu menjumpai saudaramu. Jadi ketika kita menjumpai saudara jangan cengeng, jangan mengeluh kesah. Ya, boleh kita mengeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita bersikaplah berseri-seri atau berwajah gembira. Jadi sebagai muslim itu harus bangga ya. Jadi di sini tidak boleh kita menganggap remeh suatu kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Kemudian ini hadis 7/123 nih teman-teman. Saya langsung aja ke hadis 7/123 yang pendek tapi mantap sekali ya. Anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man goda ilal masjidi aw roha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw roha.
Abu Hurairah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berangkat di pagi hari atau sore hari ke masjid, maka Allah menyediakan hidangan baginya di surga setiap dia berangkat pagi atau sore hari. Jadi teman-teman, ketika kita banyak waktu luang, tidak bekerja, pokoknya banyak waktu luang lah, kita usahakan sholat itu ke masjid ya. Diusahakan ke masjid. Barang siapa yang suka membiasakan sholat di masjid, maka Allah akan memberikan hidayangan baginya di surga setiap berangkat pagi atau sore. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau misalnya kita nanti di surga ngelihat orang hidangannya penuh terus, full terus, kemudian dikasih hidangan terus, berarti itu orang waktu hidup di dunia suka sholat ke masjid atau suka berjamaah di masjid. Ini keutamaan orang yang suka pergi ke masjid. Hadis 8124 anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'il muslimati la tahqirunna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, muttafaq alaih. Abu Hurairah tulis ya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai segenap kaum wanita muslimah, jangan sekali-kali tetangga perempuan meremehkan tetangga yang lain meskipun hanya berupa kikil kambing. Nah, jadi kita tidak boleh meremehkan pemberian tetangga-tetangga, kemudian kita terima dengan apa walaupun itu hanya sebatas kikil kambing. Hadis ini mengandung anjuran untuk memberi hadiah dan bersedekah kepada orang lain meskipun hanya sedikit. Hadiah atau sedekah meskipun sedikit merupakan kebaikan, oleh karena itu patut dipuji dan disyukuri. Nah, kita harus bersyukur kemudian kita memujinya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis 9125, kita bereskan saja ya supaya lebih cepat, ini tinggal satu hadis lagi. Anu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'u wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani, muttafaq alaih. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu terdiri dari 70 cabang. Jadi iman itu terdiri dari 70 cabang atau 60 cabang lebih. Jadi 70 cabang atau 60 cabang lebih. Cabang yang paling utama adalah membaca la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di tengah jalan. Dan malu termasuk cabang dari iman. Masya Allah. Jadi cabang iman itu ada 70 teman-teman atau 60. Ya 60 lebih itu cabangnya. Tapi cabang yang paling hebat di antara cabang lain adalah la ilaha illallah. Bahkan barang siapa yang membaca di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga yang luas seluas langit dan bumi. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau paku di tengah jalan. Nah, itu cabang iman yang paling rendah. Ketika kita menyingkirkan beling, kemudian menyingkirkan paku, pokoknya yang membahayakan orang ketika jalan, itu serendah-rendahnya iman ya. Sedangkan yang paling rendah cabang iman adalah menyingkirkan duri di tengah jalan. Ini muttafaq alaih hadisnya. Dan malu termasuk cabang dari iman. Nah, malu pun ini termasuk dari cabang iman. Malu berbuat jahat, ya, malu berbuat zolim, malu berbuat curang. Nah, ini pun termasuk cabang dari iman. Iman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal yang lahir darinya. Iman dan amal tidak bisa dipisahkan karena amal merupakan bukti dari keimanan. Jadi amal itu banyak ya. Amal itu kita berbuat kebaikan itu ada sebuah bukti daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis 123 nih, hadis terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala ilal masjid aw raha adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama qala aw raha. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berangkat di pagi hari atau sore hari ke masjid, maka Allah menyediakan hidangan baginya di surga setiap dia berangkat pagi atau sore. Tadi yang sudah kita bacakan teman-teman ya. Kemudian ini hadis yang lain halaman 174 ya. Hadis 174 yang barusan kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata masih banyak ya. Oh, oke, kita lanjutkan aja nanti. Hadis 128. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa sanal wudu
summa atal jum'ata fastama wang sota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasra faqad lagha, rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan baik lalu melakukan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat, maka dosanya yang ada di antara Jumat tersebut dan Jumat yang lalu dan ditambah 3 hari diampuni. Barang siapa yang menyentuh kerikil, maka sia-sialah seluruh pahala Jumatnya tidak didapat. Ini teman-teman ketika kita etika dalam sholat Jumat ya. Jadi ketika kita berwudu, barang siapa yang berwudu dengan baik, wudunya baik, misalnya yang dulu didulukan, kemudian yang rukun, yang tartib ya, yang kanan dikanankan, yang kiri dikirikan, kemudian tartib, wudunya baik, ya benar secara fikihnya, lalu melakukan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat, maka dosanya yang diantara Jumat tersebut dan Jumat yang lalu dan ditambah 3 hari diampuni dosa. Jadi Jumat ke Jumat itu diampuni dosa ditambah 3 hari. Kalau kita sholat wudunya bagus, wudunya benar, kemudian sholat Jumat dan kita mendengarkan khutbah Jumat. Jadi teman-teman jangan sampai meninggalkan sholat Jumat ya. Barang siapa yang menyentuh kerikil, kerikil itu batu, ketika ada khutbah Jumat kita megang-megang kerikil gini ya. Kalau sekarang mah apa ya, HP mungkin ya. Kalau ada khutbah itu kita sibuk dengan HP kita, maka sia-sialah seluruh pahala Jumat tidak didapat. Jadi ketika kita sholat Jumat kemudian mendengarkan khutbah Jumat, kita harus serius, harus fokus. Jangan megang apapun, dengarkan saja ya. Ini zaman Rasulullah tuh ada sahabat yang memegang kerikil, maka pahala Jumatnya nggak ada. Kalau sekarang itu HP ya. Jadi ketika khutbah Jumat berkumandang sedang dibacakan, kita harus fokus mendengarnya ya, harus fokus mendengarnya. Hadis 13129, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a ikhiri qatril ma'i. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batasatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Fa iza ghasala rijlaihi kharajat. Ini panjang hadisnya ya. Fa iza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'ati masatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyyan minaz zunubi, rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka setiap dosa 2 matanya keluar bersama air yang berjatuhan atau bersama tetesan air yang terakhir jatuh dari wajahnya. Subhanallah. Ini orang yang sering berwudu ya. Jika dia membasuh kedua tangannya, setiap dosa kedua tangannya yang digunakan memukul akan keluar bersama air yang berjatuhan atau bersama tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya, setiap dosa kedua kakinya yang digunakan berjalan berjatuhan bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir, sehingga dia selesai dalam keadaan bersih dari dosa. Subhanallah. Yang sering berwudu itu sahabat Rasulullah yang tidak pernah putus-putusnya itu adalah Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu ketika beliau masih hidup di alam dunia ini, Rasulullah sampai mendengar bakiaknya itu di dalam surga. Padahal sahabat Rasulullah masih di dunia, tapi bakiaknya sudah kedengaran di surga. Apa amalannya? Ternyata sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah selain muazzinnya Rasulullah, beliau ambil wudu nggak putus-putus ya. Mau bekerja berwudu ya, mau tidur pun berwudu. Jadi kita usahakan juga teman-teman sebelum kita aktivitas berwudu dulu. Mau tidur berwudu dulu. Bukan hanya mau sholat saja ya. Kita mau aktivitas juga berwudu. Kemudian usahakan wudu kita jangan putus-putus. Nah di sini pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya besar itu apa? Menghapuskan dosa. Misalnya setiap wudu yang kita sentuh ini, misal tangan kita sampai sini ya, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kaki kita basuh sampai tumis segini ya, ini semua segini, itu akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar sekali teman, kita harus tahu rukun wudu, syarat wudu, kemudian tartib dan niatnya wudu. Kita harus sempurna mungkin sesuai bimbingan para ulama, sesuai fikih atau bimbingan para alimil ulama.
Makanya di sini kita harus senantiasa gemar berwudu teman-teman sekarang ya, bukan hanya kita mau sholat saja, kita usahakan mau tidur berwudu, mau aktivitas apapun berwudu ya silakan. Itu lebih bagus, lebih utama. Nanti kita mendapatkan ibroh naungan dari Allah Subhanahu wa taala atau ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis 14 130 itu mengenai wudu ya. Ini ada hadis 14 130. Anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratu lima bainahunna idza tunibatil kabairu, ruwahu Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa yang dikerjakan antara salat yang satu dengan salat yang lain, atau antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, atau antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, selama dosa besar dijauhi. Subhanallah. Jadi Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat itu menghapuskan dosa-dosa kita ya teman-teman. Jadi sebaiknya ketika kita sekarang banyak waktu luang, mari kita tingkatkan sholat. Yang nggak sholat, yang sholatnya jarang, kita tingkatkan sholatnya lagi, kita lengkapin sholatnya lagi dengan khusyuk, dengan baik. Yang sering meninggalkan sholat Jumat rugi sekali ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada Ramadan, kenapa ada sholat wajib, kenapa ada sholat Jumat? Ini untuk mengampuni dosa-dosa manusia supaya kembali kepada Allah selalu fitrah, selalu suci ya, selalu bersih dari dosa. Nah, ketika kita masuk ke dalam surga, surga itu diharamkan untuk orang-orang pendosa. Nggak bisa orang berdosa, orang zalim masuk ke dalam surga karena kotor ya. Itu tidak pantas. Jadi surga itu ditempatkan oleh orang-orang yang suci. Makanya ada sholat Jumat, ada sholat fardu, ada puasa Ramadan. Itu untuk mensucikan manusia supaya tidak punya dosa, supaya kembali fitrah. Nah demikian teman-teman pengajian yang dapat kami sampaikan kitab Riyadhus Shalihin. Ini panjang ya. Jilid ke berapa nih tadi? Jilid ke-13. Jadi jilid ke-13 ini banyak jalan menuju kebaikan, panjang ya. Nanti kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya, insya Allah semuanya akan mendapatkan ibroh atau kebaikan-kebaikan, hasanah-hasanah dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kenikmatan di alam dunia ini sampai kenikmatan ini ke bawah ke alam barzah atau alam akhirat. Demikian kiranya, mohon maaf. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.